Polres Pekalongan Kota menetapkan 11 orang sebagai tersangka dalam insiden bentrokan antara warga dengan oknum ormas di Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan. Puluhan oknum ormas tersebut menyerang warga karena merasa terganggu dengan organ tunggal yang digelar warga dalam merayakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Tersangka dijerat dengan pasal 170 subsidiar 335 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun 6 bulan penjara. Diduga terjadi korsleting listrik pada mesin pemanas pabrik pengolahan plastik yang berada di Kelurahan Randu Acir, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, terbakar. Petugas pemadam sempat kesulitan memadamkan api karena banyaknya bahan yang mudah terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, karena seluruh karyawan yang sedang produksi langsung keluar menyelamatkan diri. Rumah tahanan kelas 1 Surakarta menggagalkan upaya penyelundupan narkoba ke bagian dalam rutan. Narkoba tersebut dilempar dari luar ke salah satu blok yang ada di dalam rutan. Temuan ini diserahkan kepada Reserse Narkoba Polresta Surakarta untuk ditindaklanjuti. Pihak rutan belum bisa memastikan pelaku karena rekaman CCTV tidak terlalu jelas. Namun dengan adanya temuan ini, pihak rutan akan memperketat pengawasan dan patroli. Ada bungkusan 2. Tiga pelaku pengeroyokan yang masih satu keluarga di Semarang diringkus polisi. Aksi pengeroyokan yang sempat rekam CCTV ini diduga dilatar belakangi dendam pelaku dan korban yang berebut pemandu lagu saat karaoke. Kapolsek Semarang Tengah Kompol Didi Dewantara mengatakan, usai kejadian tersebut, ketiga pelaku sempat kabur keluar kota Semarang. Berdasar informasi dan penyelidikan, ketiganya berhasil diringkus tim Resmob. Dari tangan para pelaku, petugas berhasil mengamankan 11 samurai yang digunakan untuk menganiaya korban. Atas perbuatannya, ketiga pelaku dijerat pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Petugas Reskrim Polrestabes Semarang menggelar reka ulang kasus pembunuhan dengan membawa 4 tersangka untuk memperagakan. Reka ulang ini untuk melengkapi berkas acara pemeriksaan penyidik atas kasus penganiayaan yang menyebabkan tewasnya seorang residivis di kawasan Beringin, Kecamatan Ngalian, Semarang. Terdapat 28 adegan yang diperagakan para tersangka di 2 titik yang lokasinya berdekatan, masing-masing di depan sebuah kios tato milik tersangka utama Beni Riki, serta di sebuah minimarket di lokasi jalan yang sama yang hanya berjarak 100 meter dari kios tato. Menko Polhukam Mahfud MD meminta kasus penyerangan di Polsek Ciracas diusut dan diproses hukum. Mahfud MD mengharapkan jangan terjadi main hakim sendiri dan diselesaikan secara baik antara TNI dan Polri.